Bongkar manuver Erick Thohir lembutkan hati Presiden FIFA. Strategi Indra Syafri matangkan skuad Garuda Muda jelang SEA Games 2023 Kamboja. Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA, berpotensi naik ranking lagi jelang FIFA. Bongkar manuver Erick Thohir lembutkan hati Presiden FIFA. Tidak kondusifnya keadaan jelang Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu membuat FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023 pada akhir Maret. Keputusan itu diambil berdasarkan situasi saat ini. Hati seluruh pelaku dan pecinta sepak bola tanah air pun sempat dibuat gelisah mengenai sanksi yang akan didapat Indonesia atas pembatalan tersebut. Namun ternyata, Ketum PSSI Erick Thohir membawa kabar baik dari Zurich. Ya, Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA, di mana otoritas tertinggi sepak bola dunia itu hanya memberikan hukuman administrasi kepada PSSI, yakni berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Tentu, hal ini menjadi wajib kita syukuri bersama, karena timnas Indonesia masih bisa leluasa untuk ikut kompetisi internasional. Saya hanya bisa berucap Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola. Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning, tidak kartu merah, ujar Erick Thohir. Sebelum sanksi diputuskan, Erick Thohir mendatangi FIFA untuk melakukan negosiasi. Pria berusia 52 tahun itu diutus oleh Presiden Joko Widodo. Selain bernegosiasi soal sanksi, Erick Thohir juga mempresentasikan kepada FIFA mengenai blueprint transformasi sepak bola Indonesia Garuda Emas, yang mana menjelaskan target-target dari PSSI ke depannya yang bisa secara rasional untuk dicapai. Dalam hal ini juga dijabarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam merenovasi 22 stadion yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Pihaknya juga memastikan bahwa program-program yang dibuat PSSI untuk perbaikan sepak bola Indonesia juga akan terus berjalan. Hal itu akan direview kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola di Indonesia, tambah Erick Thohir. Sementara itu, bagi Ketum PSSI sekaligus Menteri BUMN ini, sanksi administratif yang diberikan FIFA merupakan sebuah pembelajaran. Selain itu juga berkah bagi sepak bola Indonesia yang saat ini terus berbenah menuju perbaikan di semua sektor. Strategi Indra Syafri matangkan skuad Garuda Muda jelang SEA Games 2023 Kamboja. Skuad Garuda Muda seperti yang kita tahu sedang TC di Jakarta dan akan dijadwalkan melakoni rangkaian uji coba sebagai persiapan mengarungi multi-event olahraga terbesar di ASEAN. Dalam persiapannya, manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji memiliki langkah agar skuad Garuda Muda fokus di SEA Games kali ini, yaitu dengan membatasi aktivitas skuad Timnas Indonesia U22 di media sosial. Aturan itu yang kini harus dipatuhi para pemain agar fokus berjuang demi meraih medali emas SEA Games 2023. Pria berusia 51 tahun itu pun mengatakan waktu istirahat dan aktivitas pemain juga betul-betul diawasi. Hal itu agar aktivitas mereka bisa terkontrol dengan baik oleh tim pelatih selama TC SEA Games 2023. Mulai dari jam istirahat, apalagi jam keluar saat TC saya awasi betul. Jangan ada yang keluar malam, ini betul-betul saya awasi pergerakan mereka. Jangankan ibaratkan malam, siang pun dia keluar hotel harus jelas kemana tujuannya dan lapor ke saya. Terang Sumarji. Sumarji mengatakan tidak seakan-akan menindak pemain yang mencoba-coba bandel, bahkan ada konsekuensi mencoretnya dari timnas. Namun hal itu sampai saat ini belum terjadi di Timnas Indonesia U22. Sementara itu, menempati grup A bersama Kamboja, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari target tinggi yang membebani pundak setiap pemain dan juga jajaran pelatih di SEA Games mendatang. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan persiapan Timnas Indonesia U22 saat ini berlangsung sesuai rencana. Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA, berpotensi naik ranking lagi jelang FIFA Matchday Juni.
Kabar baik muncul untuk timnas Indonesia, pasalnya skuad Garuda dipastikan naik ke peringkat 149 dunia. Informasi tersebut diketahui dari laman resmi FIFA. Kini, Indonesia telah mengkoleksi 1046,14 poin. Perolehan poin timnas Indonesia ini mengalami peningkatan sebanyak 12,24 poin dari catatan sebelumnya. Kini, skuad asuhan Sintayong berada di bawah Liberia. Tim asal Afrika itu menempati posisi 148 dunia dengan mengkoleksi 1049,94 poin. Itu berarti Indonesia dan Liberia hanya berjarak 3,80 poin saja di ranking FIFA. Sementara itu, kenaikan ranking ini dipengaruhi oleh hasil positif melawan tim Afrika Burundi kemarin pada FIFA Matchday Maret, di mana timnas Indonesia menang 3-1 di laga pertama kontra Burundi. Kemudian Jordi Amat dan kolega menahan imbang Burundi dengan skor 2-2 di laga kedua. Usut punya usut, peringkat FIFA yang diduduki timnas Indonesia saat ini merupakan yang terbaik sejak tahun 2012 silam. Di sisi lain, timnas Indonesia memang masih berada di luar 4 besar dalam ranking FIFA Timnas Asia Tenggara. Tim Merah Putih masih berada di bawah Malaysia dan Filipina. Hal tersebut lantaran timnas Indonesia berada di urutan kelima dalam daftar timnas Asia Tenggara dengan peringkat FIFA tertinggi. Garuda terpaut jarak 35,99 poin dari Malaysia yang duduk di urutan keempat di Asia Tenggara atau peringkat 138 FIFA. Sementara Filipina berada di peringkat ke-136 alias urutan ketiga di Asia Tenggara. Timnas Indonesia terpaut 51,53 poin dari The Azkals. Sementara Vietnam masih menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat FIFA tertinggi dengan duduk di peringkat 95 mengantongi 1297,98 poin. Sementara untuk Thailand berada di bawahnya menduduki peringkat 114 FIFA dengan 1171,88 poin. Namun, timnas Indonesia sendiri masih berpeluang naik peringkat di pertengahan tahun ini. Syaratnya adalah tim asuhan Sintayong perlu memetik hasil positif di laga uji coba bertajuk FIFA Matchday Juni nanti. Untuk itu menarik melihat apakah ranking timnas Indonesia akan kembali meningkat di pertengahan tahun ini.